Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hai, saya Rehan Manaf dengan NIM 42120031. Saya Andi Muhammad Adil dengan NIM 421237. Saya Muhammad Yasir Musafar Amar, NIM 42120026. Saya Nureni dengan NIM 42120047. Saya Wisnovi Tericia WS dengan NIM 42120042. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Konsep pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Landasan ideal pendidikan kewarganegaraan yang sekaligus menjadi jiwa dikembangkannya kewarganegaraan adalah Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat menjiwai semua konsep ajaran kewarganegaraan dan juga menjiwai konsep ketatanegaraan Indonesia. Sehubungan dengan landasan pendidikan kewarganegaraan, Pancasila memiliki 5 butir, yaitu 1. Contohnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan dianut dan dijalani tanpa ada unsur paksaan, bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya, majikan tidak sewenang-wenangnya bertindak ke pembantunya yang tidak berperi kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang artinya warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa negara Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Contohnya, segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk generasi muda. Peranan pendidikan kewarganegaraan adalah membina warga negara, khususnya generasi penerus yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan bagi generasi penerus sangat penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran bela negara dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Dikarenakan para generasi peneruslah yang akan menjadi para pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Dalam pendidikan kewarganegaraan, peserta didik atau generasi penerus senantiasa dibekali dengan hal-hal yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pemeran penting
perlu mengenalkan sebuah materi pendidikan kewarganegaraan yang dihubungkan dengan nilai-nilai karakter sebuah bangsa. Demi kemajuan sebuah bangsa, ada beberapa karakter yang menjadi patokan dalam pengembangan karakter bagi generasi muda, yaitu yang pertama religius, yang kedua jujur, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat toleransi, yang kelima disiplin, yang keenam kerja keras, yang ketujuh kreatif, yang kedelapan demokratis, yang kesembilan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, dan yang terakhir yaitu peduli lingkungan dan sosial. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa, di mana konsep warga negara atau citizen dalam arti negara modern atau negara kebangsaan dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia pada tahun 1648 di Eropa. Kemudian sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa, Aristoteles mengartikan warga negara sebagai orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Rousseau menganggap warga negara adalah peserta aktif yang senantiasa mengupayakan kesatuan negara. Di Indonesia, istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, Staatsburger. Selain istilah Staatsburger dalam bahasa Belanda, dikenal pula istilah Onderdaan. Menurut Sueto Prawiro, istilah Onderdaan tidak sama dengan warga negara, melainkan bersifat semi warga negara atau kaula warga negara. Muncullah istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal, sehingga dikenal istilah kaula negara sebagai terjemahan dari Onderdaan. Setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, istilah kaula negara telah mengalami pergeseran. Istilah kaula negara sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Itulah tadi pembawaan video kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Rizky Febian. Canda. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.